Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini anak-anak, Ibu Guru mau ajak kita untuk bergemar, untuk bergembira, bersukacita dan bersorak. Emang kenapa? Karena Raja kita telah datang. Penebus bertahta. Dosa tidak lagi berkuasa. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, ya, sehingga dunia yang tidak punya pengharapan sejak Yesus datang memiliki pengharapan. Manusia yang sesat di dalam dosa sejak Yesus datang boleh dilepaskan dari belenggu dosa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Kalau anak-anak mungkin lebih familiar lagu ini dengan judul Joy to the World. Itu versi bahasa Inggrisnya. Kita akan nyanyi versi bahasa Indonesianya, Dunia Gemar dan Soraklah. Lagu ini ada 4 bait. Mungkin ada sedikit berbeda juga kata-katanya dengan yang kalian biasa mungkin nyanyi di sekolah atau di tempat lain. Tapi tidak apa-apa, artinya tetap sama dan lagunya nadanya juga tetap sama. Mari kita sama-sama melatih lagu ini, kita nyanyikan 1 baitnya saja. Kita coba juga latih lagu ini baitnya yang ketiga. Dosa tak lagi berkuasa, duka pun lenyaplah. Dia datang dan bawa berkat, hapuskan kutukan, hapuskan kutukan. Hapuskan kutukan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Bersaat teduh sejenak, berdiam diri. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang jalan-jalan. Tapi kita boleh duduk diam. Belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk boleh mendengarkan Tuhan mau bicara apa. Tuhan mau ngomong apa sama saya. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah datang ke dalam dunia. Kami boleh mempunyai alasan untuk bersorak, untuk bersukacita, untuk bersyukur. Karena kami boleh memiliki pengharapan. Karena kami boleh lepas dari belenggu dosa yang selama ini mengikat kami. Tuhan, tolong kami ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bicara pada kami semua yang mendengarkan. Supaya kami boleh semakin mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui kesempatan ini sekali lagi, Injil boleh disampaikan. Hati kami boleh Tuhan gerakkan sehingga kami boleh bertobat dari dosa-dosa kami, dari kesalahan-kesalahan kami. Kami yang selama ini mungkin lari daripada Tuhan, biarlah Engkau menangkap kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi seteru-seteru Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyi lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Kita nyanyikan bait ke-1 dan juga bait keduanya. Dunia gemar dan sorak.
kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita sama-sama akan kembali mengikuti PA Anak. Dan hari ini kita masuk ke dalam seri yang kedua ketika kita memperingati tentang Natal. Bahwa ada puji-pujian kedua yang dikatakan di dalam Alkitab. Menyambut kelahiran daripada Juru Selamat. Menyambut karya Tuhan yang begitu besar, begitu agung di dalam dunia ini. Mari anak-anak sekalian, kita akan membaca Alkitab kita, nyanyian yang kedua, yaitu nyanyian yang berasal dari seorang imam bernama Zakaria. Dan kita akan melihatnya bersama-sama di dalam Lukas pasal yang pertama. Anak-anak, buka Alkitabnya ya, Bapak memakai terjemahan baru 2. Silakan membaca dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-80. Wah, ada 80 ayat ya. Kita akan membacanya bersama-sama. Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 80. Demikian firman Tuhan. Bapak akan bacakan di dalam terjemahan baru 2. Nyanyian pujian Zakaria. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab kami telah membaca firman Tuhan. Kami telah melihat bagaimana Tuhan begitu berkarya di dalam keselamatan kami. Kami telah melihat keindahan di mana hati setiap manusia memuji kebesaran Tuhan. Dan kami mau merenungkannya pada hari ini Tuhan. Tolong pimpin dan sertai setiap kami. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ini merupakan satu nyanyian yang begitu agung. Nyanyian yang begitu indah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas satu nyanyian dari Maria. Di mana ia mengatakan jiwaku bersuka cita. Jiwaku memuji-muji Tuhan. Karena kebesaran Tuhan. Karena rahmat Tuhan yang begitu besar. Dan kali ini kita akan melihat satu nyanyian yang sering di dalam tradisi Kristen disebut sebagai Benedictus. Apa artinya Benedictus? Di dalam bahasa Latin, Benedictus artinya diambil dari kalimat pertama. Benedictus artinya apa? Yaitu terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Allah Israel. Ini merupakan satu ungkapan syukur dari seorang bernama Zakaria kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan ini merupakan satu nubuatan. Apa artinya? Ini merupakan satu khotbah. Ini merupakan satu firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui Zakaria untuk menyampaikannya kepada seluruh bangsa Israel bahwa keselamatan akan datang di tengah-tengah Israel. Kapan waktunya?
sebentar lagi keselamatan itu datang. Maka anak-anak sekalian kita lihat di sini kita akan merenungkan tentang bagaimana seorang memuji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Anak-anak sekalian, apa sih artinya kita memuji Tuhan? Di dalam Alkitab ada begitu banyak pujian kepada Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, artinya apa? Kita meresponi kebaikan Tuhan. Kita meresponi anugerah Tuhan. Kita meresponi berkat Tuhan. Dan kita mengatakan, oh Allah, Engkau sungguh layak menerima segala kemuliaan. Engkau layak menerima segala ungkapan syukur kami. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Begitu memberkati kami. Ada perasaan terkesima. Ada perasaan hangat dengan Tuhan. Ada perasaan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Perasaan ini semua menjadi satu di dalam diri manusia. Ada sukacita, ada damai, ada perasaan dilindungi, ada keamanan dan sebagainya. Semua menjadi satu membuat seorang memuji kebesaran daripada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, manusia memuji Tuhan karena Tuhan menyatakan kebaikannya. Karena Tuhan menyatakan keagungannya. Karena Tuhan menyatakan anugerahnya begitu besar diberikan kepada manusia. Maka manusia meresponi itu, mereka memuji Tuhan. Itu sebab anak-anak sekalian, memuji Tuhan itu bukan semata-mata usaha manusia saja. Memuji Tuhan itu bukan hanya mengatakan kenapa kita puji Tuhan. Oh karena memang orang tuaku suruh aku memuji Tuhan. Oh karena memang Tuhan itu harus dipuji menurut guru sekolah mingguku. Oh karena memang aku harus memuji Tuhan. Tapi aku tidak tahu kenapa harus memuji Tuhan. Tidak anak-anak sekalian. Manusia memuji Tuhan punya alasan yang jelas. Yaitu apa? Mereka merasakan kebaikan Tuhan. Maka hati mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka memuji, menyembah kepada Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, ketika kita melihat bahwa memuji Tuhan, selalu ada berkat Tuhan terlebih dahulu. Memuji Tuhan, selalu manusia merasakan kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Tetapi sekarang kita melihat anak-anak sekalian, bukankah hidup manusia tidak selalu baik? Bukankah hidup manusia tidak selalu indah? Kadang-kadang kita bisa dalam posisi yang sedang baik, sedang sehat, sedang bahagia, sedang sukacita, sedang tidak ada masalah. Tetapi di sisi yang lain kadang-kadang kita di dalam posisi yang sedang menderita. Kita sedang sakit, kita sedang mengalami banyak masalah dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, ketika manusia mau memuji Tuhan, satu sisi memuji Tuhan karena meresponi kebaikan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, bukankah manusia juga bisa mengalami kondisi sulit? Banyak orang yang sudah mengalami kondisi sulit, mereka tidak mau memuji Tuhan. Mereka tidak mau mengagungkan Tuhan. Tapi sekarang Bapak mau tanya, anak-anak sekalian, kalau kita mengalami kondisi hidup yang sulit, kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang mengalami begitu banyak hal yang membuat hati kita sedih, apakah kita tetap memuji Tuhan? Apakah kita tetap harus memuji Tuhan? Jawabannya iya. Tapi kalau kita harus memuji Tuhan, kita memuji Tuhan karena apa? Apakah semata-mata karena Tuhan layak dipuji maka saya harus puji Dia? Jawabannya tidak, bukan itu. Apa standar kebaikan supaya kita bisa memuji Tuhan? Anak-anak sekalian, maka kita akan belajar seperti yang dialami oleh Zakaria. Anak-anak Israel waktu itu dalam kondisi yang begitu sulit. Kenapa? Karena mereka mengalami penjajahan. Mereka ditindas. Mereka tidak memiliki pemimpin sendiri. Mereka tidak memiliki harta yang banyak. Kerajaan Israel sudah hancur. Dan Israel tidak pernah mendapatkan kembali raja yang bisa disertai oleh Tuhan memimpin dengan besar. Tidak ada. Maka kita bisa melihat di dalam kondisi seperti ini. Kondisi yang sulit. Kondisi dijajah. Kondisi ditindas, kondisi mereka begitu sulit secara ekonomi, mereka ditagih pajak yang besar oleh kaisar dan seterusnya. Tetapi kita lihat, tengah-tengah kegelapan
kondisi dunia yang begitu rusak, manusia berdosa dan sebagainya, ada puji-pujian muncul ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ini anak-anak sekalian, kita memuji Tuhan bukan hanya karena Tuhan memberkati kita hari demi hari. Tuhan memang memberkati kita setiap hari. Tuhan kasih kita makanan, Tuhan kasih minuman, Tuhan kasih pakaian, Tuhan kasih papa mama yang baik. Tuhan kasih segala hal yang memberkati kita setiap hari. Tetapi anak-anak sekalian, meskipun Tuhan memberkati kita setiap hari, kita mesti lihat, kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada rencana keselamatan Allah yang besar. Inilah yang dilihat oleh Zakaria. Anak-anak sekalian, Zakaria ketika mendapatkan nubuatan, nanti kita akan lihat ya, janji bahwa dia akan memiliki anak dan sebagainya. Mungkin kehidupan dia tidak lepas dari penjajahan Romawi. Tidak lepas dari Herodes. Tidak lepas dari yang lain. Mungkin kehidupan dia seperti yang lain juga. Tetapi dia tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan. Karena dia melihat rencana keselamatan Allah yang besar. Maka anak-anak kita akan melihat hidupnya Zakaria. Siapa itu Zakaria? Zakaria adalah seorang imam. Salah satu imam. Tidak dicatat dia menjadi imam besar. Berarti ada imam-imam yang lain. Tetapi Zakaria adalah salah satunya. Dan dikatakan dia adalah seorang yang saleh. Apa artinya? Dia taat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia bekerja melayani Tuhan sepenuh hati dia. Tetapi dia tidak punya anak. Karena dikatakan istrinya mandul. Dia tidak punya anak. Maka anak-anak sekalian, ini adalah suatu hal yang begitu sulit. Begitu menyedihkan. Kenapa? Karena di zaman itu, bukan di zaman kita sekarang. Di zaman itu, seseorang yang tidak punya anak akan dianggap dia punya dosa besar. Akan dianggap mungkin Tuhan murka kepada dia. Maka Tuhan tidak memberikan pada dia anak. Mungkin Tuhan tidak berkenan terhadap tindakan dia. Maka Tuhan menghukum dia. Sehingga dia tidak punya anak. Dan dia bukan contoh umat yang sejati. Anak-anak sekalian, maka ini menjadi satu pergumulan besar. Di satu sisi dia imam. Dia orang yang saleh. Dia orang yang mencintai Tuhan. Di sisi yang lain, orang-orang melihat dia gak punya anak. Dia kemungkinan besar orang yang dihukum oleh Tuhan. Di zaman itu mereka pikir seperti itu. Maka dia memohon Tuhan bisa memberikan anak dan sebagainya. Ada kegelisahan di dalam hatinya yang begitu dalam. Dan akhirnya malaikat memberikan dia janji seorang anak. Yang akan menyelamatkan Zakaria dari aibnya ini. Dari perasaan sulitnya ini, pergumulannya ini. Tetapi Zakaria tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa dia tidak bisa percaya? Karena dia melihat, mana mungkin bisa punya anak. Kita sudah tua. Kita tidak mungkin bisa punya anak. Kita sudah tua, tidak mungkin bisa melahirkan. Anak-anak sekalian, di zaman sekarang orang melahirkan bisa pakai operasi ya. Namanya operasi sesar. Bisa dioperasi sehingga mamanya itu tidak perlu mendorong anaknya keluar. Tapi di zaman dulu tidak ada operasi-operasi seperti itu. Maka mamanya itu harus dengan sekuat tenaga mendorong anak itu keluar. Dan kalau orang itu sudah berumur, ini sangat beresiko dan sangat berbahaya di dalam pandangan dunia medis. Maka kalaupun dia bisa punya anak, bagaimana dia bisa melahirkan? Tapi dia sudah tua pun dia tidak mungkin bisa punya anak. Maka anak-anak kalian, Zakaria melihat hal itu dan Zakaria akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, pada janji itu. Dan ini yang membuat dia akhirnya bisu. Dia tidak bisa bicara. Anak-anak ini menarik sekali. Kenapa? Karena Zakaria adalah seseorang yang dituntut harus bisa bicara. Kenapa anak-anak sekalian? Karena dia imam. Imam itu harus menyuarakan firman Tuhan kepada umatnya. Imam itu harus berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa umatnya. Imam itu harus mengajar orang-orang umatnya waktu itu. Imam harus bisa berbicara, tetapi dia membisu. Dia bisu, dia hening, tidak bisa bicara.
Dan anak sekalian, ini menjadi satu gambaran dari kondisi Israel saat itu. Yaitu apa? 400 tahun Allah tidak berbicara kepada mereka. Kalau anak-anak melihat ya, dari Injil Matius, perjanjian baru. Kemudian di perjanjian lama itu ada Maleaki. Anak-anak bisa lihat ya. Di tengah-tengahnya ada kertas putih kosong di Alkitab kita. Kertas putih itu, range-nya, jaraknya itu 400 tahun. Dari Maleaki sampai ke Matius. Dan Allah tidak berbicara apapun di sana. Anak-anak sekalian, orang Israel tidak percaya kepada Allah. Orang Israel tidak mau ikut Tuhan beratus-ratus tahun. Bukan 1-2 tahun, anak-anak sekalian, bayangkan beratus-ratus tahun. Sejak Yosua mati, mereka mencari berhala. Di zaman Daud, mereka kembali memuji Tuhan. Di zaman Salomo, mereka mendirikan bait suci begitu besar. Setelah itu, mereka kembali cari berhala. Anak-anak bisa lihat bagaimana orang Israel hatinya terus-menerus mencari berhala. Dan inilah dosa, anak-anak sekalian. Inilah dosa-dosa terus mencengkeram mereka. Sampai akhirnya apa? Allah yang begitu marah. Murka Allah begitu besar. Dan orang Israel akhirnya dibuang ke Babel. Anak-anak sekalian, sebenarnya kenapa mereka berdosa? Kenapa mereka tidak mau kembali kepada Tuhan? Karena mereka menolak janji Allah, khususnya kepada Abraham. Mereka menolak, mereka melupakannya. Janji kepada Abraham, yaitu apa? Janji orang Israel akan menjadi umat Allah. Umatnya Allah. Berarti mereka tidak boleh cari Tuhan yang lain. Karena Tuhan mereka hanyalah satu-satunya, yaitu Allah orang Israel. Anak-anak bisa bayangkan, bahkan Allah sendiri memakai nama Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa anak-anak sekalian? Karena ini merupakan salah satu bentuk komitmen Tuhan. Akulah Allah bagi engkau. Hai orang Israel, engkau tidak perlu cari yang lain. Engkau tidak perlu takut hidup. Engkau tidak perlu khawatir. Engkau tidak perlu mencari kemanapun juga. Akulah Allahmu. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa Abraham? Bapa leluhur Israel. Siapa Ishak? Bapa leluhur Israel. Siapa Yakub? Bapa leluhur Israel. 3 bapa leluhur Israel punya Allah yang satu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat anak-anak sekalian, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mencari kepuasan sendiri. Bagaimana mereka mencari kepuasan sendiri? Mereka mencari nama. Di dalam kitab Kejadian dikatakan karakteristik seorang berdosa adalah mencari nama. Apa itu? Cari penghormatan. Pokoknya harus saya harus ditinggikan, saya harus dihormati, saya harus dihargai, saya harus punya kedudukan yang tinggi. Mereka bukan hanya mencari nama, mereka membangun kota. Apa artinya? Mereka membangun kekuatan. Kita bisa melihat anak-anak sekalian di dunia zaman ini, setiap manusia beradu gengsi untuk cari kekuatan. Siapa yang paling kuat? Siapa paling hebat? Siapa yang bisa menaklukkan satu sama lain dan seterusnya. Dan mereka menolak kasih Tuhan dengan mereka menyembah berhala. Anak-anak sekalian, ini satu hal yang sangat mengerikan. Manusia berdosa cari penghormatan bagi diri. Manusia berdosa kumpulkan kekuatan untuk menguatkan diri sendiri. Dan manusia berdosa menolak kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi anak-anak sekalian, di tengah kondisi seperti ini, apakah Abraham ikut terpengaruh? Anak-anak, keluarga Abraham adalah keluarga orang yang berdosa, yang melawan Tuhan. Tetapi Abraham adalah manusia yang bergantung kepada Tuhan. Itu sebab kita memberikan julukan ya di dalam Alkitab. Kita memberikan julukan Abraham itu sebagai bapa orang beriman. Bapa orang beriman. Kenapa anak-anak sekalian? Karena Tuhan memberikan anugerah kepada Abraham. Dia memanggil Abraham, dia memberikan janji kepada Abraham. Janji apa anak-anak sekalian? Janji apa? Janji bahwa
Keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sebab apa? Sekali lagi, mereka umat Allah. Anak-anak bisa bayangkan orang Israel berapa ratus tahun melawan Tuhan. Orang Israel berapa ratus tahun mereka tidak mau kenal Tuhan. Mereka mau cari berhala, mereka mau cari kepuasan diri. Mereka mau cari segala sesuatu. Saya tidak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan. Saya hanya mau tahu tentang diriku, bagaimana diriku bisa lebih hebat dari bangsa lain. Bagaimana bangsaku bisa lebih kuat dari bangsa lain. Mereka bersekutu dengan Mesir. Mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa sekitar. Mereka lebih percaya manusia yang fana itu daripada percaya pada Tuhan. Dan inilah yang mereka lakukan. Tetapi anak-anak sekalian, Abraham menjadi bapa orang beriman. Leluhur dari Israel. Allah berjanji kepada mereka, banyak bangsa akan diberkati oleh keturunan Abraham. Sebab mereka akan menjadi umat Allah. Allah mau pakai Abraham, Allah mau pakai keturunannya, Allah mau pakai Israel untuk apa? Melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Melawan keturunan ular itu yang dalam kitab Kejadian dikatakan. Melawan orang-orang yang berdosa melawan Tuhan. Maka Tuhan memanggil Abraham, memanggil Israel untuk melawan mereka. Harusnya mereka sungguh-sungguh jadi umat Tuhan. Harusnya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya mereka melawan? Bukan dengan perang, bukan dengan saling bunuh satu sama lain, tetapi dengan hidup dalam kebenaran dan hidup kudus. Sekali lagi, janji yang Tuhan berikan, Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkatnya bagaimana? Jadi berkat bagi banyak bangsa itu gimana? Caranya adalah mereka akan hidup dalam kebenaran. Dan mereka akan hidup dalam kekudusan. Maka nanti kita lihat Israel diberikan hukum Taurat oleh Tuhan. Israel diberikan raja yang mengasihi Tuhan. Israel terus diberikan nabi yang memberitakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka jadi umat Tuhan yang hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada redemptive motif di sini. Motif penebusan di sini. Dan inilah janji kepada Abraham. Tetapi anak-anak sekalian, waktu berjalannya waktu, Israel semakin hari semakin berdosa. Mereka begitu keras. Mereka berontak terhadap Allah. Allah menghukum mereka. Dan Israel pun tidak mau bertobat. Padahal Allah sangat ingin Israel bertobat. Tapi apa yang terjadi? Israel berjuang jadi bangsa yang diakui sendiri dan sebagainya. Bahkan di zaman ketika Zakaria hidup. Anak-anak sekalian, mereka punya bait suci waktu itu. Herodes membangunkan bait suci kepada mereka yang katanya lebih besar dari bait sucinya Salomo. Ada imam-imam di situ, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada banyak sekali orang-orang Yahudi di situ. Tetapi anak-anak sekalian, ada satu hal yang kurang. Dari umat Tuhan ada satu hal yang kurang, yaitu apa? Tuhan tetap tidak berbicara kepada mereka. Betapa sedih, betapa hancurnya bagi mereka. Mereka melihat mereka dipimpin oleh orang Edom. Herodes adalah orang Edom. Apa maksudnya? Edom adalah menjadi musuhnya Israel. Padahal mereka bersaudara ya, dari Yakub dan Esau. Edom itu keturunan Esau. Tapi menjadi musuh Israel. Sekarang orang yang menjadi musuh Israel menjadi raja mereka. Dan mereka pun bukan hanya dikuasai oleh Edom, orang Edom yang tidak peduli dengan mereka. Mereka juga dikuasai oleh Kaisar Romawi yang tidak kenal siapa Israel. Bagi Kaisar Romawi, Israel tidak ada bedanya selain bangsa yang memang bisa dijajah dan ditindas seperti bangsa lain. Maka mereka berteriak minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi Dia tetap tidak mengatakan apapun. Anak-anak sekalian, coba lihat kondisi ini. Kondisi Lukas saat itu. Umat yang begitu kasihan, begitu menyedihkan, begitu suram hidupnya, begitu tidak ada masa depan hidupnya. Israel mau lari kemana? Apalagi ketika dosa itu mencengkeram. Sehingga orang-orang yang memakai jubah agama pun mereka menindas orang-orang di bawah. Orang-orang yang dikatakan saya saleh, saya baik, saya suci. Tapi mereka malah menghancurkan orang-orang kecil. Mereka menghancurkan orang-orang lemah.
mereka menindas orang-orang yang tidak berdaya. Mereka menginjak kepala orang-orang yang lemah itu sambil mengatakan, aku ini hebat. Anak-anak bisa bayangkan kondisi saat itu. Tapi pertanyaannya anak-anak sekalian, apakah Tuhan tinggalkan mereka? Manusia mulai berpikir, kami mungkin ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak lagi bicara dengan kami. Ini menyedihkan sekali. Tetapi anak-anak sekalian, jawabannya Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan tidak pernah punya rencana tinggalkan mereka. Tetapi dia sedang menunggu waktunya tiba. Untuk apa? Dia berbicara melalui siapa? Anaknya yang tunggal, Kristus Yesus yang akan lahir. Dan inilah waktunya, yaitu kapan? Ketika Zakaria mendapatkan pesan dari malaikat ini. Ketika Maria melihat pesan daripada Gabriel kepada dia. Ketika Kristus sebentar lagi, dalam waktu beberapa bulan, akan lahir. Anak-anak sekalian, inilah masanya, inilah waktunya. Maka kita melihat ketika Yohanes Pembaptis lahir, mulutnya terbuka. Anak-anak sekalian, menjadi suatu tanda. Yaitu apa? Bahwa keselamatan itu telah siap diberitakan kepada segala bangsa. Keselamatan itu telah siap diberitakan kepada Israel. Maka akhirnya dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini tanda pekerjaan Allah yang sudah dimulai. Maka anak-anak sekalian, sekali lagi, kita memuji Tuhan kenapa? Jangan hanya lihat kita memuji Tuhan karena Tuhan baik bagi pribadiku sendiri. Tuhan memang baik bagi kita, Bapak tahu itu. Tuhan memang memelihara kita, betul. Tuhan beranugerah besar bagi kita, betul anak-anak sekalian, betul. Tapi kita juga melihat, Alkitab mengajarkan, kita harus melihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya kepada diri kita, tapi melalui pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar yang dinyatakan tengah-tengah dunia. Maka kita akan lihat dua hal dari nyanyian Zakaria yang kita bisa sama-sama renungkan. Yang pertama apa? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-69 dikatakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Kemungkinan besar mereka adalah keturunan Daud, anak-anak sekalian. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya juga kita bisa melihat House of David berarti apa? Ini keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Daud itu diberikan janji. Tuhan tidak akan meninggalkan keturunan Daud. Tuhan akan menjaga House of David. Tetapi Bapak mau kita sama-sama merenungkan yang pertama ini, yaitu apa? Tanduk keselamatan. Tanduk keselamatan. Anak-anak sekalian, sebelum kita melihat tentang tanduk keselamatan, kita melihat Zakaria mengatakan apa? Dia datang untuk melawat. Siapa yang datang? Allah Israel datang melawat dan membebaskan umatnya. Anak-anak sekalian, kata melawat itu bukan kata yang positif kalau tidak dibarengi dengan kata menebusnya. Kalau tidak dibarengi dengan kata membebaskan umatnya. Kenapa anak-anak sekalian? Karena lawatan Tuhan kepada manusia berdosa akan menjadi penghakiman bagi mereka. Anak-anak bisa lihat di dalam Kejadian. Waktu Adam berdosa, Tuhan datang, Tuhan melawat, Tuhan lewat di tempat itu. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Adam bukan mengatakan, oh Tuhan, saya bersyukur engkau datang. Kenapa engkau tidak datang dari tadi? Tidak anak-anak sekalian. Kita bisa lihat, waktu Tuhan datang, Adam langsung takut dan melarikan diri. Kenapa anak-anak sekalian? Karena lawatan Tuhan akan menjadi penghakiman bagi manusia berdosa. Maka anak-anak sekalian, lagu sukacita ini mengatakan bahwa Tuhan melawat kami. Itu tidak terjadi tanpa Tuhan membebaskan kami. Lawatan Tuhan menjadi ketakutan besar tanpa membebaskan. Tapi lawatan Tuhan menjadi kasih yang besar. Sebab dia membebaskan kita dengan penebus yang akan dia utus. Maka anak-anak sekalian kita bisa lihat ya. Melawat dan membebaskan. Dua kata yang menjadi satu paket diberikan kepada kita.
Dia datang bukan menghakimi kita. Dia datang bukan menghukum kita. Dia datang untuk memberikan pembebas bagi kita yang akan memberikan tanduk keselamatan. Sekali lagi anak-anak sekalian, tanduk keselamatan itu apa? Di dalam budaya waktu itu mereka percaya lembu itu tanda kekuatan. Sekali lagi anak-anak sekalian ya. Lembu, kalian tahu lembu ya, seperti sapi, lembu kan punya tanduk ya. Biasanya dipakai untuk membajak sawah dan sebagainya. Itu dilambangkan sebagai tanda kekuatan. Maka kita bisa melihat tanduk keselamatan berarti apa? Keselamatan yang kuat, keselamatan yang tidak akan hilang, keselamatan yang sekali diberikan, maka Israel akan keluar, dibebaskan oleh Tuhan. Pertanyaannya, selamat dari apa? Anak-anak sekalian, selamat dari apa? Selamat dari dosa dan murka Allah yang menyala. Anak-anak, kenapa Allah murka? Karena manusia berontak, karena manusia berdosa di hadapan Tuhan. Selamat dari dosa dan murka Allah. Anak-anak sekalian, percuma kita punya seluruh harta dalam dunia ini jika Allah tidak berkenan kepada kita. Percuma kita punya nama yang bagus, percuma kita terkenal, percuma kita punya jabatan besar, kita punya segala sesuatu dalam dunia ini. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka engkau ada di bawah murka Tuhan. Dan engkau tidak akan hidup bahagia. Maka anak sekalian, Tuhan akan memberikan tanduk keselamatan itu. Siapa yang akan memberikan ini? Apa jaminannya tanduk ini tidak akan hancur? Apa jaminannya tanduk ini tidak akan rusak, tidak akan hilang? Jaminannya adalah karena yang memberikan ini adalah Kristus. Maka anak-anak sekalian, di dalam nyanyian pujian Zakaria ini sangat kental nuansanya dengan nuansa mesianik, yaitu nuansa tentang Kristus. Kristus akan bertahta selamanya atas langit dan bumi. Kristus akan menggenapi rencananya. Dia akan menebus, dia akan mengambil seluruh umatnya dari tangan si jahat, dari dosa manusia. Dia akan menyelamatkan dan dia akan menebus seluruh langit dan bumi ini. Dia raja segala raja yang akan menghancurkan setan. Maka anak-anak sekalian, inilah keselamatan yang Tuhan akan berikan. Dan apakah keselamatan ini bisa hilang? Tidak. Apakah keselamatan ini bisa lepas dari kita? Tidak. Apakah bisa dicuri oleh setan, oleh musuh kita? Tidak. Sama sekali tidak. Keselamatan inilah yang membuat kita memuji Tuhan tidak habis-habisnya. Anak-anak, kita ini siapa? Kita orang berdosa. Kita layak gak diselamatkan Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Tidak mungkin orang berdosa seperti kita layak diselamatkan oleh Allah yang begitu agung. Tetapi Allah tetap menyelamatkan kita. Meski kita di dalam situasi yang buruk sekalipun. Meski kita di dalam kubangan dosa paling dalam sekalipun. Karena tidak ada hal yang dapat melepaskan kita dari tangan cinta kasih Allah yang besar. Maka anak-anak sekalian, di dalam hidupmu jangan mengandalkan diri. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mencari kesenanganmu sendiri, jangan mencari apapun untuk dirimu sendiri, tidak. Tapi engkau harus menyadari karya Tuhan yang besar. Dan itulah dasar kita memuji Tuhan. Maka di dalam kondisi apapun, kondisi sedang bahagia, kondisi sedang sulit, kondisi apapun, kita dapat tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan telah menyatakan keselamatannya bagi kita. Dia akan hancurkan setan. Ini hal yang pertama anak-anak sekalian. Hal yang kedua, yang berikutnya yang bisa kita renungkan sama-sama adalah dia bukan hanya selamatkan kita. Dia bukan hanya memberikan kita keselamatan, jaminan keselamatan yang begitu kuat. Yaitu Kristus sendiri yang mati di atas kayu salib. Bukan. Tetapi dia pun akan memberikan pada kita janji. Dia akan menggenapi janji dari para leluhur kita. Para leluhur. Leluhur siapa? Leluhur terutama di dalam hal iman kepada Abraham. Maka anak-anak sekalian ingat kalimat ini. Kasih Allah selalu diikat oleh janjinya. Allah berbelas kasihan kepada Abraham. Bukan memberikan harapan palsu. Allah bukan hanya kasih tahu, Abraham aku kasihan sama kamu ya. Nanti aku begini begitu. Tapi tidak dikerjakan, tidak. Allah berbelas kasihan dan Allah memberikan janjinya kepada Abraham.
Meskipun waktu itu Abraham tahu tidak semua janjinya akan digenapi di masa hidupnya. Misalkan Abraham tidak akan memiliki tanah waktu itu juga. Karena tanah akan dimiliki setelah Abraham meninggal berapa ratus tahun kemudian. Tetapi kesetiaan Allah itu tidak akan tergerus oleh waktu. Tidak akan hilang oleh waktu. Anak-anak, bisakah Allah hari ini setia, besok tidak setia? Tidak mungkin. Allah akan terus setia kepada umatnya. Allah akan menjaga umatnya. Allah akan lindungi umatnya. Maka anak sekalian bayangkan bagaimana orang-orang zaman dulu beriman kepada Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan. Maka sekarang kita anak-anak sekalian, kita pun bisa beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menyertai kita sebagai umatnya. Inilah yang dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-74 mereka dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Tanpa takut. Ibadah itu takut tanpa Tuhan. Ibadah itu menyeramkan. Karena aku harus melihat domba yang mati disembelih. Aku harus melihat bagaimana darah itu tercurah karena dosa-dosaku. Dan seharusnya aku yang mati. Tetapi anak-anak sekalian, kenapa ini bisa berubah? Seluruh keturunan Abraham itu, seluruh umat Tuhan itu akan menyembah dia. Dan mereka tidak akan takut. Kenapa? Karena Kristus yang nanti akan mati menyelamatkan mereka. Darah Kristus tercurah satu kali untuk membuat kita dekat dengan Bapa, berdamai dengan Bapa, menjadi anak-anak dari Bapa di surga. Sehingga apa anak-anak sekalian? Keselamatan itu bukan hanya membuat kita lepas dari dosa. Keselamatan itu bukan hanya membuat kita lepas dari setan, dari maut dan sebagainya. Tidak. Tapi keselamatan itu akan mengubah hidup anak-anak dan Bapa dan kita semua. Untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga umat Tuhan tidak akan gagal lagi menjadi umat Tuhan. Tidak seperti Israel. Israel gagal menjadi umat Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka tinggalkan Tuhan dan sebagainya. Tapi anak sekalian, kita, gereja Tuhan tidak akan pernah gagal lagi. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Dan ini diberikan kepada siapa? Bukan hanya kepada Israel. Bukan. Tetapi kepada seluruh orang percaya. Anak-anak orang Yahudi mereka belajar Taurat dari kecil. Mereka tahu bagaimana mereka harus menyenangkan Tuhan. Mereka tahu bagaimana mereka harus hidup benar dan sebagainya. Mereka pun tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana kalau orang yang bukan Yahudi? Bagaimana orang seperti kita? Apakah kita akan sungguh-sungguh taat kepada Bapa? Sekali lagi anak-anak sekalian, jawabannya iya. Kenapa? Karena ketaatan kita bukan berdasarkan kita sendiri yang jalankan. Anak-anak kita gak mungkin taat sempurna sama Bapa di surga. Kita gak mungkin mengatakan saya bisa hidup kudus. Saya bisa jalankan seluruh Taurat. Saya bisa jalankan seluruh kebenaran. Saya berkenan di hadapan Tuhan. Gak bisa anak-anak sekalian. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Siapa yang lakukan? Kristus. Maka Kristus taat kepada Bapa. Sampai dia mati di atas kayu salib. Sehingga ketaatan dia mewakili ketaatan seluruh umat. Seluruhnya. Engkau dicap oleh Tuhan. Engkau orang yang taat. Bapa dicap oleh Tuhan. Bapa orang yang taat. Kenapa? Bukan karena Bapa taat. Bukan karena engkau taat. Tetapi karena Kristus yang taat. Setelah Kristus taat. Maka kita dianggap taat. Karena kita hidup di dalam Kristus. Karena kita menjadi umat daripada Kristus. Tetapi anak sekalian, bukan hanya secara status di hadapan Bapa kita menjadi orang yang taat. Kita pun diberikan hidup yang baru. Sehingga umat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan di dalam Kristus. Engkau dan saya anak-anak sekalian, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita punya hati mengasihi Tuhan. Kenapa? Kita punya hati ingin setia kepada Tuhan. Kita punya hati yang rindu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Bukan lagi seperti orang Israel di zaman perjanjian lama. Tetapi sekarang kita sudah hidup di dalam Kristus. Maka anak sekalian, kesetiaan umat itu terjadi karena kesetiaan Kristus yang menjadi wakil kita. Maka pemeliharaan Allah tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Dan ini merupakan panggilan untuk bergantung kepada Tuhan.
dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Maka di tadi yang poin pertama kita melihat bagaimana kita bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kita melihat karya Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kita melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga hati kita penuh dengan sukacita kepada Tuhan. Meskipun kondisi hidup kita bisa berganti. Sulit, mudah, enak, susah dan sebagainya. Tapi kita melihat karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kita memuji Tuhan. Dan pada bagian yang kedua, Bapak mau katakan, engkau ketika mengatakan terpujilah Allah, itu bukan hanya dari mulutmu, tetapi harus dari hidupmu. Hidup dalam kebenaran, maka engkau memuliakan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, maka engkau sedang memuji Tuhan. Kita bukan hanya puji Dia secara mulut, tetapi kita puji Dia di dalam hidup kita yang sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang sejati. Maka itulah yang kita kurang lebih bisa renungkan dari Benediktus, pujian kepada Zakaria, yang kiranya ini menjadi satu hal di mana hidup kita mau sungguh-sungguh komitmen menjadi puji-pujian bagi Tuhan juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini kami telah merenungkan tentang Benediktus, dan biarlah kisah Natal ini Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami untuk sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Dunia Gemar Bersoraklah. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga dan bait yang keempat. Sekian PA Anak hari ini, kita jumpa lagi PA Anak minggu depan ya anak-anak. Sampai jumpa, jangan lewatkan minggu depan, bye.